Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uci Siti Aisyah, peserta Latsar CPNS 2021 PPSDM Regional Bandung. Kali ini saya akan menjelaskan tentang mind map yang telah saya buat, yaitu tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Silahkan disimak, semoga bermanfaat. Yang pertama adalah tentang definisi wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara, akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya adalah tentang sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia. Beberapa titik pentingnya adalah yang pertama, organisasi pertama adalah Budi Utomo yang dibentuk pada tanggal 20 Mei 1908. Selanjutnya, tanggal 20 Mei ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional untuk mengenang berdirinya pergerakan nasional yang pertama, yaitu organisasi Budi Utomo. Organisasi kedua adalah Perhimpunan Indonesia yang diprakarsai oleh Sultan Kasayangan dan Raden Mas Noto Suroto pada tanggal 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda. Selanjutnya ada Kongres Pemuda I yang dilaksanakan pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta, dan juga Kongres Pemuda II yang diselenggarakan tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Pada kongres ini dihasilkan 3 klausal yang menjadi dasar Sumpah Pemuda, dan untuk mengenangnya jadikanlah tanggal 28 Oktober sebagai Hari Sumpah Pemuda. Selanjutnya ada BPUPKI yang terbentuk pada tanggal 1 Maret 1945 dan juga PPKI yang terbentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Yang pertama adalah Pancasila. Pancasila dalam bahasa Sanskerta terdiri dari 2 kata, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional. Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi sebagai hukum yang tertinggi sehingga menjadi sumber dan pedoman hukum bagi setiap peraturan perundangan yang ada di Indonesia. Yang ketiga adalah semboyan negara yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi pada hakikatnya satu. Sebab meskipun secara keseluruhannya memiliki perbedaan, tetapi pada hakikatnya satu bangsa dan negara Republik Indonesia. Konsensus dasar yang keempat adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Identitas nasional yang pertama, bendera. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bendera negara adalah sang merah putih atau disebut sang saka merah putih. Berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran 2/3 dari panjang serta bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih. Yang kedua bagiannya berukuran sama. Identitas nasional yang kedua adalah bahasa. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Lambang negara. Lambang negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dan kepala Garuda yang menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya yang diubah oleh Wage Rudolf Supratman. Penjelasan selanjutnya adalah mengenai nilai-nilai bela negara. Definisi bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara
yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin keberlangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Nilai dasar bela negara meliputi 1. Cinta tanah air. 2. Sadar berbangsa dan bernegara. 3. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. 5. Kemampuan awal bela negara. Fungsi ASN yang pertama adalah pelaksana kebijakan publik, yang kedua sebagai pelayan publik, yang ketiga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Implementasi kesadaran bela negara bagi ASN dapat dilakukan dengan cara yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila. Yang kedua, setia mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, menjalankan tugas secara profesionalitas dan tidak berpihak. Yang keempat, memberikan pelayanan publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, dan santun. Yang kelima, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Yang keenam, melakukan pengabdian yang tulus untuk negara. Sekian penjelasan dari saya mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Kurang lebihnya mohon maaf. Atas perhatiannya terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.